Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana dari Manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen lingkungan atau environmental management accounting. Agenda yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian akuntansi manajemen lingkungan, yang kedua yaitu tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga yaitu prinsip akuntansi manajemen lingkungan, yang keempat pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan, dan yang terakhir yaitu triple bottom line. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu menurut Arfan Ihsan, akuntansi manajemen lingkungan merupakan identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Sedangkan menurut IFAC, Environmental Management Accounting adalah pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi, environmental management accounting secara garis besar yaitu istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan atau environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Environmental Management Accounting memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga yaitu berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih manajemen rantai pasokan produk hijau atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Yang keempat yaitu perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Yang kelima yaitu dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Yang keenam yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip utama Environmental Management Accounting. Environmental Management Accounting memiliki 3 prinsip. Yang pertama yaitu compliance atau kepatuhan, yang kedua yaitu eco-friendly atau ramah lingkungan, dan yang ketiga yaitu strategic positioning atau posisi strategik. Compliance atau kepatuhan, dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu eco-friendly atau ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam atau sumber SDA dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu strategic positioning atau posisi strategi. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya keluaran dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu bagaimana kita mengelola dan mengendalikan biaya lingkungan? Yang pertama yaitu biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perencanaan produk ramah lingkungan, lalu biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, dan biaya sertifikasi eksternal. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau pemeriksaan atau appraisal cost, yaitu biaya yang dipergunakan
untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, dan biaya pengembangan tolak ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, biaya pengelolaan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan dan biaya operasional serta pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Dan yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai triple bottom line. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple bottom line accounting memiliki 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Yang pertama yaitu people. Pilar ini menekankan pentingnya praktek bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Misalnya, larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja di bawah umur atau pemberian upah yang wajar. Yang kedua yaitu planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam serta pengelolaan dari sumber daya alam atau limbah secara baik. Dan yang ketiga yaitu profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Contohnya, tidak melakukan fitnah terhadap perusahaan pesaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.